Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Rizky Andrea Jones dengan NIM 314401240010. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Sorong, program studi Diploma 3 Keperawatan semester 3 kelas A. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Atau teman-teman ada yang sering mengalami batuk, pilek, atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, sesak nafas, sakit kepala, dan nyeri otot? Bisa jadi itu tanda-tanda ISPA. Jangan anggap sepele ya. Yuk kita cegah. Aku kasih tahu caranya. Apa sih kepanjangan dan pengertian ISPA itu? Kepanjangan ISPA: I. Infeksi, S. Saluran, P. Pernafasan, A. Akut. Infeksi saluran pernafasan akut. ISPA adalah infeksi yang menyerang salah satu atau seluruh bagian saluran pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, hingga paru-paru. ISPA biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Meskipun seringkali dianggap ringan, seperti flu biasa, ISPA bisa berkembang menjadi penyakit serius loh, seperti pneumonia jika tidak ditangani dengan baik. Apa saja sih tanda dan gejala ISPA? Gejala ISPA bisa bervariasi tergantung bagian saluran mana yang terinfeksi. Namun ada gejala-gejala umum yang seringkali muncul. Yang pertama, batuk, pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, sesak nafas, sakit kepala, dan nyeri otot. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, batuk. Ini adalah gejala paling umum, bisa berupa batuk kering atau berdahak. Yang kedua, pilek atau hidung tersumbat. Seringkali disertai dengan bersin-bersin. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Rasa sakit atau tidak nyaman saat menelan. Yang keempat, demam. Suhu tubuh meningkat, bisa ringan hingga tinggi. Yang kelima, sesak nafas. Ini adalah gejala yang harus diwaspadai, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang keenam atau yang terakhir, sakit kepala dan nyeri otot, seringkali menyertai demam. Penularan ISPA sangat mudah terjadi. Penyebarannya mirip dengan flu, biasanya melalui droplet atau percikan air liur yang keluar saat seorang batuk atau bersin. Percikan ini bisa terhirup langsung oleh orang lain. Selain itu, ISPA juga bisa menular melalui sentuhan, misalnya ketika tangan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dengan percikan droplet atau air liur, lalu tangan tersebut menyentuh hidung, mulut, hingga mata. Penanganan ISPA bergantung pada penyebabnya, namun ada beberapa langkah umum yang bisa dilakukan. Yang pertama, istirahat yang cukup, membantu mempercepat proses pemulihan. Yang kedua, minum air yang banyak. Ini menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu mengencerkan dahak. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Ini memperkuat sistem kekebalan tubuh. Keempat, minum obat-obatan. Anda bisa mengonsumsi obat-obatan yang dijual bebas untuk meredakan gejala seperti penurun demam atau pereda batuk. Namun, jika gejala tidak membaik atau semakin parah, segera konsultasi ke dokter ya. Bagaimana sih cara pencegahan ISPA? Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS bukan hanya tentang kebersihan diri, tetapi juga kebersihan lingkungan. Ini mencakup kebiasaan baik sehari-hari yang sangat efektif mencegah penyebaran penyakit. Misalnya, jangan merokok di dalam ruangan, karena asapnya bisa merusak saluran pernapasan dan membuat kita lebih mudah sakit. Membuang sampah pada tempatnya juga penting, karena lingkungan bersih dan tidak menjadi sarang kuman. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh adalah pertahanan utama kita dari penyakit. Untuk melawannya, kita harus memberikan asupan yang baik bagi tubuh. Konsumsi makanan yang kaya vitamin dan mineral, terutama sayur dan buah. Jangan lupa untuk tidur yang cukup, karena saat kita istirahat, tubuh memperbaiki diri dan menguatkan sistem imun. Dan terakhir, olahraga teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah untuk membuat tubuh lebih bugar. Yang ketiga, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Rumah yang sehat harus memiliki udara yang selalu berganti. Pastikan ada jendela yang bisa dibuka agar udara kotor di dalam bisa keluar dan udara segar di luar bisa masuk. Sirkulasi yang baik mencegah kuman menumpuk di udara. Selain itu, cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah juga sangat penting. Sinar UV dari matahari dapat membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Yang keempat, mencuci tangan dengan baik dan benar.
Tangan kita sering menyentuh berbagai benda yang mungkin terkontaminasi. Tanpa sadar, kita bisa memindahkan kuman ke hidung, mulut, atau mata. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah cara paling sederhana, namun sangat ampuh untuk membunuh kuman. Lakukan ini setelah batuk, bersin, atau menyentuh benda-benda di tempat umum. Dan yang kelima, vaksinasi. Vaksinasi adalah cara tercepat dan paling efektif untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap ispa tertentu. Misalnya vaksin influenza atau pneumonia, yang bisa melindungi kita dari penyakit serius. Konsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis vaksin yang sesuai untuk Anda dan keluarga. Dengan memahami ISPA, kita bisa lebih waspada dan mengambil tindakan yang tepat. Mari kita jaga kesehatan diri dan orang-orang sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia bersyukur.